Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Setelah Thesia dan juga Arthur mengikuti Komandan Virion, akhirnya Caria dan juga Stannard sadar jika temannya saat ini masih berbaring di tanah. Oleh sebab itulah mereka berdua langsung menghampiri Darvus. Caria pun mulai mengangkatnya dan bertanya, "Darvus, apakah kau baik-baik saja?" Dan tak lama kemudian akhirnya Darvus pun kembali sadar. Caria juga mengingat perkataan Komandan Virion sebelumnya bahwa Darvus akan baik-baik saja. Dan setelah bangkit, Darvus pun mulai bersuara. "Sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga mendengarkan suara yang sangat familiar." Lalu Caria pun menjawab, "Ya, itu adalah suara dari Komandan Virion." Mendengar hal tersebut, Darvus pun langsung berteriak, "Apa?" Tapi karena masih ada beberapa luka di tubuhnya, ia pun merasa kesakitan. Caria pun mulai memeriksa beberapa luka yang masih membekas di tubuh teman kecilnya itu. Tapi yang membuat Caria merasa aneh bahwa luka-luka tersebut atau bekas luka tersebut terlihat sangat berbeda karena ada sisa mana dari setiap luka yang ada. Lalu karena curiga, Caria pun mulai merobek baju yang dikenakan oleh Darvus dan alhasil ada banyak luka di berbagai titik di tubuhnya. Dan anehnya, semua luka tersebut berada pada titik vital Darvus. Lalu Caria pun mulai bertanya, "Darvus, apakah kau tidak merasakan serangan dari Arthur saat kau sedang menyerangnya?" Jadi gini, ini sedikit koreksi ya, karena di video sebelumnya kayaknya Mimin berkata jika si Darvus itu tumbang berkat kekuatan dari teman Virion. Tapi nyatanya tidak. Jadi Darvus itu tumbang karena Arthur itu menyerang bagian-bagian terpenting dari tubuh Darvus saat ia melakukan serangan. Jadi saat Darvus menyerang Arthur, Arthur secara cepat menyerang bagian-bagian terpenting yang ada di tubuh Darvus. Dan alhasil beberapa serangan tersebut menghambat pergerakan mana yang ada di tubuh Darvus. Dan karena mana yang berada pada tubuhnya tidak mengalir secara baik, akhirnya Darvus pun merasa tubuhnya sangat berat dan akhirnya ia pun tumbang dan tak sadarkan diri. Itu adalah suatu hal yang sangat menakjubkan karena hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan mudah, tapi Arthur bisa melakukannya. Lalu setelah sedikit berbincang dan memuji Arthur, Stannard dan juga Caria pun mulai membopong Darvus untuk menuju ke tendanya. Tapi saat mereka mendekat ke tenda, tiba-tiba Thesia pun keluar dari tenda dengan wajah cemberut. Bahkan saat Caria memanggil Thesia, ia mengabaikannya. Lalu beberapa saat kemudian mulailah terlihat Komandan Virion, temannya yang misterius, dan juga di belakangnya terlihat Arthur. Saat itulah teman misterius yang dibawa oleh Virion membuka sebuah gerbang teleport. Lalu Komandan Virius pun langsung memasukinya, disusul oleh temannya dan terakhir adalah Arthur. Tapi sebelum Arthur meninggalkan mereka, Arthur pun berkata dengan nada yang agak kecil yang mana perkataan tersebut berbunyi, "Tolong jaga ia untukku, aku akan segera kembali." Nah, tentunya yang dimaksud di sini adalah Thesia. Dan kembali ke beberapa saat kemudian, yaitu apa yang terjadi di dalam tenda. Saat mereka sampai di dalam tenda, Virion pun langsung memeluk Arthur dan berkata, "Arthur, sudah lama dasar bocah, seharusnya kau memberitahuku jika ingin kembali." Lalu Arthur pun mulai membuka mulutnya. "Ya, sudah lama bukan kakek?" Dan juga Aldir. Nah, ternyata sosok misterius yang bersama dengan Virion adalah Lord Aldir. Lalu ia pun mulai menyapa Arthur dan juga Lady Sylvie. Ia juga berkata, "Sudah lama dan nampaknya ada banyak perubahan dari kalian berdua." Lalu Sylvie pun menjawabnya, "Ya, tentu saja memang begitu." Lalu Arthur kembali berkata, "Kakek, bagaimana caramu bisa mengetahui jika aku kembali atau berada di sini?" Lalu Virion pun menjawab, "Lord Aldir mendapatkan pesan dari Lord Winsome. Ia mengatakan bahwa kau telah dikirim ke suatu tempat dan aku tidak menyangka jika itu merupakan tempat di mana Thesia berada. Dan itulah kenapa aku langsung bergegas untuk menemuimu." Lalu
Lalu Virion kembali berkata, "Tunggu, jangan bilang kau yang meminta untuk dikirim ke tempat di mana Tessia berada." Dan Arthur pun hanya mengangguk seakan-akan ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Virion. Lalu Tessia pun mulai berkata, "Ya, aku juga merasa terkejut karena seharusnya kami harus berhadapan dengan mutan, tapi apa yang kami lihat malalah seorang bocah yaitu Arthur." Lalu Arthur pun menanggapinya, "Aku juga tidak tahu saat aku dikirimkan, para mutan-mutan tersebut sudah siap untuk menyerangku. Aku bahkan tidak bisa bernafas sampai memusnahkan semuanya." Mendengar hal tersebut, Tessia pun mulai menjadi penasaran. Lalu ia pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan pintunya? Bagaimana bisa semua monster mana yang berada di luar pintu juga ikut mati?" Tessia sangat penasaran dengan hal tersebut. Akan tetapi Arthur tahu jika kedatangan Virion dan juga Aldir menandakan jika mereka tidak memiliki banyak waktu. Oleh sebab itulah Arthur berkata untuk menjelaskannya lain kali. Mendengar hal tersebut, Tessia pun langsung menatap Lord Aldir dan berkata, "Apakah kalian akan segera pergi?" Dan ia pun menjawab, "Ya, kami akan pergi bersama Arthur, tapi kau harus tinggal." Dan itulah yang membuat wajah Tessia menjadi murung. Baru saja Arthur tiba menemuinya, tapi ia juga harus langsung pergi meninggalkannya. Lalu Arthur pun berkata, "Tess, tenang saja, aku akan segera kembali. Lagi pula, kau memiliki tanggung jawab di sini. Kau memiliki kelompokmu dan masih ada pertempuran yang harus kau lalui." Virion juga menambahi perkataan Arthur, "Bukankah itu juga yang telah kau sepakati saat kau ingin ikut serta dalam pertempuran ini?" Mendengar hal tersebut, Tessia hanya bisa terdiam. Tentu saja ia memahami apa yang dikatakan oleh Arthur dan juga kakeknya. Saat ini ia merupakan pimpinan kelompok dan memiliki sebuah tanggung jawab. Lalu Aldir pun berkata, "Baiklah kalau begitu, mari kita pergi." Tapi sebelum meninggalkan Tessia, Aldir pun berkata, "Tessia, hanya dalam beberapa bulan saja nampaknya kau sudah bertambah kuat. Pertempuran ini sepertinya telah mengembangkan kemampuanmu." Mendengar hal tersebut, Tessia pun membungkuk dan berkata, "Terima kasih Tuan." Di sini Arthur sebetulnya juga dibuat sedikit terkejut. Ia tidak menyangka jika Aldir akan mengajari Tessia. Jadi secara tidak langsung Lord Aldir merupakan guru dari Tessia. Nah, setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka pun mulai bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari tenda. Lalu setelahnya Lord Aldir pun membuka sebuah gerbang teleport dan mereka pun mulai meninggalkan Tessia. Dan inilah apa yang terjadi saat Tessia, Arthur, Aldir, dan juga Virion berbincang di dalam tenda. Dan kenapa Tessia terlihat sangat cemberut saat ia keluar dari tenda. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.